taking my deal. Six fucking innocent people. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul Law Abiding Citizen. Film ini menceritakan seorang pria yang tidak mendapat keadilan oleh para hakim dari kasus yang menimpa keluarganya. Sehingga pria tersebut nekat membantai para hakim korup termasuk penjahat yang telah menghabisi keluarganya. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita diperkenalkan dengan sosok kepala keluarga yang bernama Clyde. Terlihat ia sedang asik dengan pekerjaannya sembari ditemani oleh anak perempuannya. Anak perempuannya sedang membuat sebuah gelang untuk Clyde dan ibunya. Namun tiba-tiba suara pintu depan berbunyi. Clyde langsung bergegas untuk membukanya. Namun ternyata pada saat itu Clyde kedatangan dua orang perampok. Ia langsung dihajar lalu diikat dan mulutnya dilakban. Istri Clyde yang sedang di dapur mendengar suara gaduh langsung menghampirinya dan seketika istrinya juga dilumpuhkan. Diketahui kedua perampok itu bernama Derby dan rekannya bernama Ames. Derby mengatakan kepada Clyde kalau dirinya tidak bisa melawan takdir. Lalu Derby menusukkan pisau ke perut Clyde. Ames sendiri sangat marah kepada Derby karena Derby sudah sangat keterlaluan. Namun tidak puas dengan itu, Derby malah nekat memperkaos istri Clyde. Setelah itu Derby membunuh istri dan anak perempuan Clyde tepat di hadapannya. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Clyde terus berusaha mencari keadilan atas tewasnya anak dan istrinya. Meski pada saat itu, dua perampok itu telah tertangkap. Namun pengacara Clyde yang bernama Nick mengatakan kalau ia sudah berusaha semaksimal mungkin. Sayangnya Derby yang merupakan otak dari perampokan itu malah bersaksi kalau orang yang telah menghabisi keluarga Clyde adalah Ames, yang tak lain adalah rekan Derby sendiri. Oleh sebab itu, hakim akan menghukum Ames dengan hukuman mati setelah mendapatkan kurungan 10 tahun penjara. Sementara Derby yang telah menghabisi keluarga Clyde hanya mendapatkan hukum 5 tahun penjara. Di sini Clyde berusaha memberikan tes DNA beserta segala bukti yang telah ia kumpulkan. Namun Nick mengatakan kalau semua itu percuma karena hakim sendiri tidak meyakini tuduhan apapun dari Clyde. Karena pada saat kejadian, Clyde sendiri diyakini mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri. No, Clyde, is what you can prove in court. Saat persidangan itu digelar, terlihat pengacara Derby yang bernama Bill berhasil membuat kliennya bangga. Saat Nick menghampiri Derby, Derby mengatakan kalau dirimu tidak akan bisa melawan takdir. Saat persidangan itu telah selesai, terlihat para wartawan sedang menunggu Nick untuk diwawancarai. Bahkan di sana Derby juga meminta bersalaman dengan Nick sambil mengatakan kembali kalau dirinya tidak bisa melawan takdir. Namun ternyata dari kejauhan Clyde menatap mereka dengan penuh rasa kecewa. Ia menganggap kalau sistem hukum sangat tidak adil buat keluarganya. Singkat cerita, 10 tahun pun telah berlalu. Kini Nick menjadi seorang pengacara yang cukup terkenal. Tak hanya itu saja, Nick juga sekarang menjadi orang yang sangat dihormati oleh para penegak hukum. Singkat cerita, Nick menghadiri acara eksekusi Ames. Di sana terlihat Bill, pengacara Derby dulu, datang ke sana untuk menyaksikannya. Sebelum Ames dieksekusi, ia dipersilahkan mengatakan kata-kata terakhirnya. Di sana Ames mengatakan kalau dirinya sangat menyesal telah merampok keluarga Clyde. Namun ia bersumpah demi Tuhan kalau dirinya tidak membunuh anak dan istri Clyde. Saat dieksekusi, Ames yang seharusnya tidak merasakan sakit, ia malah kejang-kejang merasakan kesakitan yang luar biasa hingga ajalnya pun tiba. Setelah kejadian itu, para polisi menemukan barang bukti yang ternyata ada seseorang yang telah menaruh racun ke cairan yang disuntikan kepada Ames. Di botol racun tersebut tertulis bacaan kalau kau tidak bisa melawan takdir. Di sini Nick langsung beranggapan kalau orang yang telah melakukan itu adalah Derby. Ia dan para polisi lain langsung bergegas ke kediaman Derby.
Di sisi lain, Derby yang sedang bersantai sambil mengonsumsi narkoboy, ia juga melihat berita tentang eksekusi Ames mantan rekannya dulu. Namun tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata ia dihubungi oleh seorang pria tak dikenal. Pria itu mengatakan kepada Derby kalau dirinya harus segera pergi karena polisi akan menangkapnya. Derby yang melihat para polisi memang berdatangan langsung bergegas kabur. Ia terus dibimbing oleh pria misterius tersebut. Bahkan si pria misterius itu mengatakan jika Derby ingin selamat, ia harus berlari ke arah pabrik kosong. Dan di sana sudah ada mobil polisi dengan polisi yang sedang lengah. Di mobil, Derby langsung mengambil pistol polisi dan menyuruh polisi itu untuk segera pergi ke tempat aman. Saat tiba di sana, Derby langsung berniat menghabisi polisi tersebut. Polisi itu tentu ketakutan sambil mengatakan bagaimana nasib anak dan istrinya nanti. Tiba-tiba Derby dihubungi oleh pria misterius tadi, yang ternyata pria misterius itu adalah Clyde yang sekarang ada di hadapannya. Saat Derby hendak menembakkan pistolnya, ternyata pistol tersebut sudah dipasangi jarum yang mengeluarkan racun, yang membuat Derby akan lumpuh total, namun saraf-sarafnya tetap akan berfungsi baik, sehingga Derby tetap bisa merasakan rasa sakit. Karena sekarang Clyde akan menghukum Derby dengan rasa sakit yang belum pernah ia sangka sebelumnya. Tetro. Imagine. Setelah itu Derby dibawa ke sebuah gudang kosong milik Clyde. Di sana ia akan menyiksa Derby dengan memutilasi Derby sedikit demi sedikit. Clyde juga memasukkan cairan adrenalin agar Derby tetap sadar dan merasakan rasa sakit. Di sini kita dapat menilai seorang Clyde yang awalnya orang baik kini seperti seorang psikopat. Di sana ia juga sengaja memasang kaca agar Clyde bisa melihat dirinya yang sedang disiksa. Tak hanya itu, Clyde juga sengaja merekam aksinya tersebut. Beberapa hari kemudian, Nick yang sedang bersama teman-teman pengacaranya, ia mendapatkan kabar dari polisi kalau Derby telah diketemukan di sebuah gudang. Namun sayangnya Derby kini telah tewas dengan keadaan tubuh yang sudah terpisah-pisah. Para polisi dan Nick yang berhasil tahu kalau gudang tersebut milik Clyde, mereka pun datang ke rumah Clyde dan langsung menangkapnya. Clyde sendiri pasrah tanpa melakukan perlawanan. Esok harinya Nick menemui Clyde di penjara. Di sana Nick meminta pengakuan tentang dirinya yang telah mengeksekusi Derby. Tak hanya itu, Nick juga sekarang curiga kalau orang yang telah memasukkan racun saat eksekusi Ames adalah Clyde. Namun di sini Clyde malah mempermainkan Nick sampai membuatnya kesal. Bahkan Clyde juga meminta Nick untuk menyediakan kasur dan bantal empuk. Karena kasur dan bantal yang ada di penjara itu sudah sangat bau jigong. Jika Nick mengabulkan permintaannya, maka Clyde bersedia mengatakan semuanya di persidangan. Nick sendiri memilih pergi karena ia merasa Clyde sedang mempermainkannya. Namun rekan-rekannya menyarankan Nick untuk menuruti saja keinginan Clyde. Mengingat mereka juga yakin kalau pelaku tersebut memang adalah Clyde. Pada akhirnya Nick menuruti keinginan Clyde untuk membawakan kasur dan bantal baru untuknya. Setelah itu Nick juga dibuat kaget setelah mendapatkan telepon dari istrinya kalau anaknya mengalami syok dan ketakutan. Hal itu dikarenakan ada seorang kurir mengantarkan sebuah kaset CD untuk anaknya. Saat kaset CD itu diputar sendirian, ternyata memperlihatkan video Clyde yang sedang memutilasi Derby. Namun kala itu Derby memakai penutup sehingga tidak bisa dikenali. Singkat cerita, persidangan Clyde akhirnya digelar. Di sana Clyde yang sudah berjanji kepada Nick untuk mengaku di persidangan ternyata ia berbohong. Ia malah membela dirinya sendiri. Terlihat ia sudah sangat piawai seperti seorang pengacara. Karena ternyata selama 10 tahun terakhir, Clyde sudah mempelajari ilmu hukum hanya untuk persidangan ini. Tidak mau ambil pusing, hakim itu langsung berkenan akan membebaskan Nick dari semua tuntutan. Namun pada saat itu juga Nick langsung tepuk tangan sambil tertawa. Ia mengatakan kalau keadilan di negara ini sudah bobrok. Bisa-bisanya hakim membebaskan dirinya begitu saja. Di sana Clyde mempermalukan hakim itu di hadapan semua orang yang hadir di sana. Ia juga mengaku di depan hakim kalau orang yang telah menghabisi Derby dan memasukkan racun kepada Ames adalah dirinya. Sedangkan hakim malah ingin membebaskannya begitu saja. Hakim itu tentu merasa malu karena ketidakbecusannya dalam memutuskan hukum harus dilihat oleh semua orang. Pada akhirnya Clyde kembali ke penjara.
Esok harinya terlihat Nick kembali menemui Clyde. Di sana akhirnya Clyde memberitahu detail tentang bagaimana ia menghabisi Derby serta memasukkan racun kepada Ames. Di sini Clyde kembali meminta Nick agar mau mengantarkan makanan kesukaannya serta sebuah iPod untuk menemaninya makan, yaitu pada esok pagi tepat pada jam 1 siang dan tidak boleh telat. Karena jika Nick menolak dipastikan Bill akan tewas. Yang kita tahu kalau Bill adalah pengacara yang dulu pernah membela Derby di persidangan 10 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Nick langsung keluar dan menyuruh rekannya untuk menghubungi keluarga Bill. Ternyata Bill sudah 3 hari ini tidak pernah pulang dan tidak ada kabar. Pada akhirnya Nick akan menuruti keinginan Clyde agar ia memberitahu keberadaan Bill saat ini. Namun esok harinya, para polisi sengaja datang telat karena ia merasa ancaman Clyde tidak perlu dianggap serius. Saat makanan itu tiba, akhirnya Clyde memberitahu di mana keberadaan Bill. Ia juga mengatakan karena pesanan makanannya telat, ia tidak janji kalau Bill masih bisa selamat. Nick dan para polisi langsung bergegas ke tempat yang dikatakan oleh Clyde. Pada akhirnya mereka berhasil menemukan Bill yang pada saat itu sudah tewas terkubur. Saat diperiksa, terdapat sebuah tabung oksigen yang sudah disetting akan habis tepat pada jam 1.15. Sementara perjalanan dari penjara ke tempat tersebut adalah 15 menit. Jika sebelumnya mereka mengantarkan makanan itu tepat pada jam 1 lalu beranjak ke TKP, mungkin saja Bill masih bisa diselamatkan. Tak berselang lama, Nick mendapatkan kabar dari polisi penjara kalau Clyde telah menghabisi teman satu selnya. Di sini ia sangat bingung apa yang sebenarnya Clyde inginkan. Malam harinya Nick diajak rekannya yang bernama Jonas untuk menemui seseorang yang katanya sangat mengenal Clyde. Di sana orang itu mengatakan kalau dirinya adalah rekan Clyde yang dulu pernah bertugas bersama Clyde. Orang itu mengatakan kalau Clyde adalah mantan agen rahasia yang paling cerdas. Bahkan saat dulu ketika semua agen diperintahkan untuk menghabisi seorang musuh, tidak ada satupun yang berhasil menghabisi musuhnya itu. Lalu ketika tugas itu diberikan kepada Clyde, ia dengan mudah menghabisi musuh itu tanpa menyentuhnya. Orang itu juga mengatakan jika Clyde berniat menghabisi Nick, maka Nick pasti akan tewas. Alasan Clyde masuk penjara bukan karena ia tertangkap, melainkan ia yang menginginkannya. He's in jail, it's because he wants to be in jail. He's if Clyde wants you dead, you're dead. Esok harinya Nick dan Jonas mendatangi si hakim. Mereka meminta si hakim untuk menjatuhkan hukuman yang berat kepada Jonas. Dengan angkuhnya si hakim mengatakan kalau dirinya bisa mengatur semuanya. Saat sedang berbincang, tiba-tiba ponsel si hakim berdering. Namun ketika diangkat, ponsel itu tiba-tiba meledak yang membuat si hakim tewas pada saat itu juga. Hal tersebut tentu membuat Nick dan Jonas merasa ketakutan. Esok harinya Nick kembali menemui Clyde. Di sana ia bertanya-tanya kenapa Clyde menghabisi setiap orang. Padahal dendam Nick sudah terbalaskan dengan matinya Derby dan Ames. Namun di sini Clyde menegaskan kalau dirinya melakukan hal tersebut bukan atas dasar balas dendam. Melainkan Clyde ingin menghancurkan sistem hukum yang kini sudah sangat bobrok. Ia juga meminta Nick untuk mengabulkan permintaan terakhirnya, yaitu ia ingin bebas dari penjara ini sebelum jam 6 esok hari. Jika Nick menolaknya, Clyde mengancam akan menghabisi semua rekan-rekan Nick. Namun tentu saja hal tersebut mustahil Nick lakukan mengingat Clyde sudah banyak menghabisi orang. Karena Nick juga merasa takut dengan ancaman tersebut, ia meminta semua rekannya untuk tetap di kantor sampai jam 6 esok hari. Semua rekan-rekannya tentu merasa cemas sambil terus menunggu waktu sampai jam 6 pagi. Saat waktu menunjukkan sudah lewat jam 6, ternyata tidak terjadi apa-apa. Mereka semua sekarang merasa lega karena yang dikatakan Clyde kemarin hanya gertakan saja. Namun ketika sebagian rekannya sudah masuk ke dalam mobil untuk beranjak pulang, tiba-tiba mobil mereka semua meledak. Nick sendiri merasa Clyde sudah sangat keterlaluan. Setelah itu Nick dan rekannya menemui Clyde. Di sana Nick menghajar Clyde karena sudah berani menghabisi teman-temannya. Namun Clyde malah mengatakan kalau semua itu baru permulaan. Ia akan menghabisi semua penegak hukum yang ia anggap gagal dalam menegakkan keadilan.
Esok harinya saat Nick dan Jonas menghadiri pemakaman rekan-rekannya, Jonas berkata kepada Nick kalau mereka berdua akan menjadi target selanjutnya. Di sini Nick mencoba menenangkan Jonas dengan mengatakan kalau ia akan menghentikan Clyde. Saat mereka hendak pulang, tiba-tiba ada sebuah senjata robot otomatis yang menembaki mobil Jonas hingga tewas. Setelah kejadian itu, Nick menghadap wali kota dan meminta kepadanya agar Nick bisa mengundurkan diri. Namun wali kota itu menolaknya dan malah mengangkat jabatan Nick, yaitu agar Nick bisa mendapatkan akses untuk segera menghentikan Clyde. Alasan pemerintah tidak langsung mengeksekusi Clyde karena mereka masih minim bukti. Ditambah pemerintah juga tahu kalau Clyde adalah agen rahasia yang tahu akan rahasia-rahasia negara yang bisa Clyde bocorkan kapan saja. Setelah itu, Nick mencari data-data serta semua aset properti milik Clyde. Hingga Nick menemukan kalau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Clyde pernah membeli sebuah gudang yang bertepatan di samping penjara. Malam itu juga Nick dan rekannya langsung bergegas ke gudang tersebut. Ketika Nick mencari-cari petunjuk, akhirnya Nick berhasil menemukan sebuah lubang jalan masuk ke sebuah tempat. Saat ditelusuri, ternyata lubang itu mengarah ke sel isolasi tempat Clyde ditahan. Saat dicek, ternyata saat itu Clyde tidak berada di selnya, yang artinya Clyde selalu keluar masuk penjara pada malam hari untuk melancarkan aksinya. Di ruangan rahasia itu, Nick juga menemukan sebuah catatan kalau tepat pada malam ini, Clyde sedang berada di sebuah balai kota untuk menghancurkannya. Benar saja, saat itu Clyde sedang menyamar sebagai cleaning service untuk menaruh bomnya tepat di bawah ruang rapat. Diketahui kalau beberapa jam lagi wali kota akan mengadakan rapat penting dengan para pejabat serta para aparat hukum. Singkat cerita, Nick sudah berada di gedung balai kota. Ia juga terlihat sudah memanggil penjinak bom. Namun sayangnya, Clyde saat itu sudah tidak berada di sana. Mereka bertiga berusaha mencari di mana bom itu diletakkan. Hingga pada akhirnya bom itu berhasil ditemukan. Saat diperiksa, ternyata bom itu dikendalikan dari jarak jauh menggunakan panggilan ponsel. Kembali ke Clyde saat ia sedang memantau jalannya rapat di balai kota menggunakan sebuah tab, tiba-tiba di sana sudah ada Nick. Nick meminta Clyde untuk berhenti menghabisi orang-orang yang dianggap Clyde bersalah. Mengingat Clyde juga bukan Tuhan yang bisa membalas semua perlakuan mereka dengan seenaknya. Ia juga berjanji kepada Clyde kalau ia akan mengubah sistem negeri ini menjadi lebih baik. Namun Clyde yang sudah tidak percaya, ia tetap akan menghancurkan balai kota itu dengan panggilan ponsel yang ada di genggamannya. Kemudian Nick langsung bergegas pergi dan menutup ruangan tersebut. Yang ternyata bom itu sudah dipindahkan Nick di bawah ranjangnya Clyde. Hingga pada akhirnya Clyde pasrah sambil memandangi gelang yang dulu dibuat oleh anaknya. Ia pun harus tewas dengan bom yang dibuatnya sendiri. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kesal jagoannya malah tewas. Mungkin kisah yang dapat kita ambil dari film ini tak lain jangan menghakimi seseorang karena kamu bukan Tuhan. Dan jika kamu menjadi wakil Tuhan, maka berlakulah adil seadil-adilnya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bray Movie.